macam-macam gitu. Cuman mungkin pada malam hari ini kita nanti ngobrolnya sekitar aspek kesehatan karena terkait dengan apa yang Armoin bisa berikan untuk para sahabat semua dalam membantu mengharmonisasi rumah tangga. Oke, slide Mas Aswin. Nah, sebenarnya pemahaman tentang rumah tangga atau keluarga yang harmonis itu macam-macam. Ada berdasarkan BKKBN, berdasarkan agama tadi yang saya sampaikan, berdasarkan KBBI juga. Nah, yang malam ini akan kami sampaikan mungkin yang berdasarkan KBBI adalah rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Ya, dalam rumah seperti halnya ini ya sebenarnya tidak hanya belanja dalam rumah. Kemudian berumah tangga itu berarti menjalin keluarga, menjadi keluarga dan harmonis adalah sesuatu yang bersangkutan dengan harmonisasi, harmoni, seia sekata di semua hal, di semua lini, semua bidang. Oke, slide Mas Saswin. Nah, apa yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga? Keharmonisan rumah tangga atau keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami, istri, serta adanya ketenangan. Jadi sebenarnya keutuhan dan ketenangan yang diharapkan dari kata-kata harmonis tersebut. Keharmonisan ini eh, keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, yang tenang, yang ya istilahnya kita bahagia, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga dan anggotanya satu sama lain. Slide. Nah, ada 13 kriteria rumah tangga atau keluarga yang harmonis berdasarkan panduan BKKBN. Yang pertama adalah status pernikahan yang sah. Itu harus yang terutama kita didasari oleh adanya status pernikahan yang sah. Kemudian adanya ketaatan dalam beribadah. Kemudian usia perkawinan, jadi usia pada saat menikah pertama kali adalah ideal. Artinya ideal adalah tidak tua, tidak muda, pas. Nah, pas menurut kesehatan adalah tidak kurang dari 19 tahun. Karena untuk wanita yang menikah atau berhubungan seksual pertama kali di bawah usia 19 tahun memiliki resiko apa namanya mengalami penyakit CA cervix lebih besar dibanding dengan mereka-mereka yang menikah atau berhubungan seksual di atas usia 20 tahun. Kemudian yang keempat, perkawinannya dengan perencanaan keluarga, jadi semua terlibat, tidak hanya non sewu si pasangan pengantin saja, tapi semua keluarga terlibat karena sejatinya pernikahan adalah menikahkan dua keluarga. Kemudian didapati kesiapan ekonomi yang memadai. Nanti apabila sudah menikah, jumlah anak juga ideal. Kalau berdasarkan BKKBN memang harapannya 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja, dengan jarak juga yang ideal. Jarak ideal berdasarkan BKKBN adalah tidak terdapat 2 balita dalam satu rumah. Jadi tidak 5 tahun jaraknya berarti ya kalau kita mengasumsikan tidak ada 2 balita dalam satu rumah, yang optimal baik adalah jarak anak itu usianya adalah 5 tahun. Kemudian terjadi keadilan dan keselarasan gender dalam pendidikan. Jadi semua mendapatkan hak untuk berkembang dan memperoleh pendidikan yang sama. Slide. Kemudian memberikan kepedulian terhadap lingkungan, keteladanan bagi anggota keluarga, cinta yang utuh dan sempurna, pembagian peran yang seimbang dari anggota keluarga, berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tinggal. Jadi ini ada 13 aspek yang dapat kita jadikan tolak ukur berdasarkan panduan dari BKKBN untuk keluarga yang harmonis. Nah, dari semua aspek tersebut, kuncinya adalah sehat. Kita dapat melakukan komunikasi yang baik, kepedulian terhadap lingkungan baik, kemudian berperan aktif, kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang baik, semua adalah didasari dengan sehat. Sehat tersebut adalah sehat jasmani maupun sehat rohaninya secara mental. Karena kesehatan mental juga merupakan suatu hal yang penting
mendasari tercapainya keharmonisan dalam berumah tangga atau keluarga. Oke, slide. Nah, ini Kak, berdasarkan WHO sendiri, konsep sehat adalah sangat luas cakupannya. Keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, seperti saya sampaikan tadi, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi, dengan sehat secara yang mental, jasmani, dan sosial. Sementara berdasarkan Kemenkes sendiri, sehat itu baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, slide. Nah, salah satu hal yang harus dijaga dalam aspek kesehatan tersebut adalah tentunya kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi tersebut menjadi dasar atau menjadi landasan untuk terciptanya keluarga yang harmonis. Dengan kesehatan reproduksi yang baik, otomatis secara tidak langsung kesehatan jiwa juga baik. Dan nuwun sewu, dari keluarga tersebut kan akan dihasilkan anak-anak keturunan yang baik juga. Dan dimulai dengan adanya kesehatan reproduksi yang baik. Tidak hanya pada wanita sebenarnya, terutama pada laki-laki juga. Tapi wanita memang perlu lebih aware. Kenapa? Slide. Karena berbeda dengan pria, wanita itu memiliki siklus hidupnya yang unik, yang apa namanya lebih lebih tampak ini ya perubahannya. Dimulai dengan masa pubertas, masa reproduksi, masa premenopause dan masa menopause. Nah, ini semua apa namanya harus kita pahami untuk mendapatkan satu, keturunan yang baik dalam keluarga. Dua, kesehatan mental yang baik untuk ibu. Sementara ibu sendiri adalah jantung keluarga, di mana kalau ibu itu sehat, happy, otomatis keluarga akan dapat mudah diajak untuk menjadi sehat dan happy. Oke, slide Mas Aswi. Nah, ini cara menjaga tips-tips mudah yang dapat kita lakukan harian untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kewanitaan adalah satu, menjaga kebersihan pakaian dalam. Usahakan untuk mengganti pakaian dalam, mengusahakan untuk sekering mungkin. Jadi mohon maaf Ibu, jika dari kamar mandi kita bisa apa namanya mengeringkan dulu organ kewanitaan sebelum kembali memakai pakaian karena menghindari kelembapan. Kemudian menggunakan handuk bersih dan lembut untuk mengeringkan setelah mandi. Rutin cek pap smear terutama pada mereka yang sudah pernah berhubungan seksual. Kemudian mengkonsumsi suplemen seperti vitamin atau kolagen. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya, Mas Aswin. Bisa, kenapa sih kok kolagen itu penting? Ya, slide lagi Mas Aswin. Karena 90% tubuh kita itu mengandung kolagen. Oke, slide. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa jurnal-jurnal yang menguatkan penelitian dan pemahaman bahwa kolagen itu memperbaiki organ-organ reproduksi, tidak hanya pada wanita, tapi juga pada pria. Kalau pada wanita, kolagen itu akan memberikan dampak kuat pada kekuatan rahim, karena rahim sendiri isinya adalah otot-otot polos yang terdiri dari 80% jaringan ikat kolagen. Apabila jaringan ikat kolagennya kuat, otomatis rahim dan jaringan-jaringan di sekitarnya, tuba falopi, leher rahimnya semua menjadi kuat karena komposisinya terpenuhi. Kemudian kalau pada pria, mohon izin, mohon maaf, pada alat kelamin laki-laki itu pembuluh darah isinya. Namanya kita sebutnya sebagai corpus cavernosum. Dan pembuluh darah itu isinya darah, mohon maaf, pada saat ereksi dia akan terisi penuh oleh darah sehingga menjadi tegang. Nah, itu harus banyak kolagennya karena memang isinya jaringan-jaringan ikat kolagen. Apabila dia kekurangan jaringan ikat kolagen, dia akan tidak bisa berereksi dengan baik. Ini slide-slide-nya tadi yang menunjukkan pentingnya kolagen bagi kesehatan organ vital laki-laki. Oke, slide. Nah,
ini sudah ke anak ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan tentang fungsi kolagen pada organ reproduksi. Nah, kalau pada anak-anak mungkin kesehatan paling utama ya memang karena hygiene sanitasi ya Bu. Kami dari Armoin dapat membantu hygiene sanitasi, membunuh kuman-kuman dengan eh, sabun. Kita punya sabun yang bisa membantu kesehatan anak-anak. Sebenarnya tidak anak-anak saja, bapak dan ibunya juga dengan kebersihan. Kita mencuci tangan sebelum makan gitu dan mandi dengan menggunakan sabun. Oke, slide. Nah, ini mungkin sebagai sedikit penutup bahwa rahasia keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling menjaga dan mengerti satu sama lain serta sehat baik secara lahir, batin, tadi juga sosial dan spiritual. Oke, slide. Oke, itu dapat saya sampaikan. Ini sangat sangat luas sebenarnya. Kita bisa bertukar pikiran di sini. Mungkin kami bisa mendengarkan dari ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat di sini yang sudah mampu mempertahankan pernikahan lebih dari 25 tahun nih Mas Tasvin. Mungkin ada yang bahkan lebih dari 40 tahun. Karena memang sejatinya berumah tangga itu tidak semudah itu. Walaupun eh, kita dulu mungkin menikah bayangannya akan mendapatkan kebahagiaan. Ternyata sepanjang hidup adalah pembelajaran karena merupakan ibadah yang nggak ada hentinya atau ibadah terpanjang ya pura-puranya itu Mas Aswin. Tapi memang harus dipahami bahwa dari situlah dari keluarga itulah dimulainya generasi-generasi baru di masa depan. Oleh sebab itu kita pentingnya mohon maaf izin menjaga organ reproduksi baik pada laki-laki dan wanita, menjaga kualitas sperma mohon maaf itu adalah tujuannya untuk kita menghasilkan generasi-generasi yang baik, yang sehat. Jadi lahir sehat di dalam kandungan sehat, nanti harapannya secara mental, spiritual dan psikologis juga berkembang dengan sehat dari keluarga yang harmonis itu tadi. Kira-kira Nah, begitu Bapak Ibu, kita akan bertukar pikiran. Monggo yang mau diceritain gimana eh, tips-tipsnya nih para ibu bapak hebat kita di sini, ya kan? Kita sama-sama ngobrol nih. Sebenarnya kalau ini nih, kalau topik malam ini nih, sebenarnya nggak bisa nih saya jadi pembicara. Maksudnya, oh apa karena saya sendiri juga masih masih usaha nih. Usia pernikahan saya baru 24 tahun ini. Suhu-suhu saya di sini nih jauh lebih banyak. Jadi kita akan lebih banyak bertukar pikiran di sini. iya, Oke, terima baik. kasih Bapak Terima Ibu kasih. Mas Baik, terima Aswin. kasih Dokter Santi. Jadi Bapak Ibu semuanya fokus dari materi pada malam hari ini sebenarnya adalah untuk memberikan poin-poin yang ideal itu bagaimana sambil kita juga memberikan sedikit sudut pandang secara medis ya dari Dokter Santi bahwa eh, contoh seperti tadi saya juga baru lihat bahwa ternyata anak-anak, ini dari anak-anak ya, karena saya juga punya anak, walaupun saya juga masih baru dibandingkan senior-senior saya ini, saya juga baru tahu bahwa ternyata bukan es krim terus yang bikin anak batuk. Ya, Hmm, maksudnya bukan yang potensi besar itu bukan es krim terus, es terus, atau mungkin panas-panasan terus gitu, tapi pada hygiene-nya, pada cuci tangannya sebelum makan. Jadi ada poin-poin penting di mana kalau anak itu sakit, ya, kalau anak itu sakit, maka orang tuanya kepikiran, saat orang tua kepikiran, di situ kembali lagi kepada poin-poin yang 13 tadi, apakah mereka bisa mengerti satu sama lain? Karena ada anak sakit, betul. mereka saling menyalahkan. Nah, itu kan tidak menjadi keluarga yang harmonis akhirnya. Nah, gitu. Hmm, Dan kembali lagi, akhirnya untuk anak poinnya adalah pada hygiene untuk kedua orang tuanya selain mentally juga pastinya menjaga kesehatan dalam hal ini kebahagiaan adalah salah satu caranya adalah dengan cara menjaga kesehatan melalui menjaga organ reproduksi. Nah, itu adalah poinnya untuk malam hari ini. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, malam ini adalah kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu bisa berbagi tips, kita ngobrol, bisa menginspirasi mitra-mitra yang lain. Bahkan jauh-jauh deh, menginspirasi saya mungkin. Bagaimana sih kalau saya tuh Mas Aswin, cara saya untuk bisa menjaga atau mungkin saya punya keluhan pada saat uh,
saat saya muda, saya suka begadang mungkin, kemudian saat di umur sekian, kenapa kondisi tubuh saya menjadi seperti ini, yang dulunya tidak seperti ini, itu bagaimana? Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling ngobrol. Gitu. Jadi saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi, monggo. Yang berhubungan dengan medical itu akan lebih baik juga karena dokter nanti bisa menjawabnya. Iya. Tapi saya mau tanya juga sih dok, ini saya mohon maaf dulu sebelumnya kepada Bapak Ibu. Saya mengawali dulu ya, saya bahasa Jawanya itu DCI, saya mengawali dulu. Saya ada pertanyaan nih dok, mungkin agak personal ya. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu mohon maaf. Nyun sewu nih bahasa Jawanya nyun sewu. Usia pernikahan saya ini kan 7 tahun. Ya. Nah, ini jadi dialog jadi dialog rumah tangga. Usia pernikahan saya itu kan 7 tahun. Bisa dibilang saya adalah orang yang cukup workaholic. Saya kerja dari pagi sampai tengah malam dari sebelum saya menikah. Sebelum saya menikah saya sudah seperti itu. Nah, tapi kenapa saya merasakan bahwa ada penurunan ya dari ini, maaf bahasanya apa ya, stamina atau apa gitu ya, yang berbeda padahal tidak ada perubahan yang signifikan. Apakah saya begadang terus gak tidur 3 hari? Enggak, saya biasanya seperti itu terus dari sebelum menikah sampai sekarang. Tapi kenapa 2 tahun terakhir ini kayak ada perbedaan yang menurut saya kayak apakah umur itu berpengaruh walaupun gak Iya, jauh-jauh iya. banget atau Oke, gimana? jadi sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya bahwa memang harus diakui bahwa keharmonisan di tempat tidur juga menjadi salah satu kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Karena sebenarnya apa namanya, menurut saya dalam berhubungan intim dengan suami atau istri itu sebenarnya bukan hanya tentang seks sebenarnya, tapi lebih ke tentang intimasi. Di situ kita mengandung kepercayaan, kepasrahan, jadi penyatuan. Nah, itu juga menjadikan suatu hal yang menjadi basic sebenarnya, menjadi basic untuk menjadi salah satu upaya pencapaian keluarga yang harmonis. Karena akan berbeda, karena kalau dua-duanya nih, baik suami dan istrinya sama-sama ya dalam tanda petik puas gitu ya, suami istri sama-sama bisa meluapkan cinta di situ, itu akan komunikasi secara yang lain nih, obrolan-obrolan yang lain akan lebih apa ya, lebih mudah tersampaikan. Kan katanya kesulitan dan kepala dingin. Nah, memang mohon maaf, kemampuan dalam berhubungan seksual dengan usia, terkait usia itu sangat-sangat berpengaruh. Sebenarnya bukan tentang usia, tapi tentang stamina-nya. Stamina itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah memang usia. Tapi tidak terkait hanya usia saja, aktivitas, kemudian paparan radikal bebas, itu juga sangat berpengaruh. Penyakit-penyakit tertentu dengan usia muda tapi sudah punya keluhan pada hipertensi atau dengan diabetes mellitus, otomatis akan berbeda dengan mereka-mereka yang tidak punya keluhan penyakit itu. Karena pada dasarnya, mohon maaf, pada hubungan intim suami dan istri itu adalah yang terpenting berproses adalah pembuluh darah sebenarnya. Jadi baik baik laki-laki maupun perempuan itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah. Nah, itu memegang peran penting, dan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan konstriksi atau menyempitnya pembuluh darah itu, kita akui bahwa kolagen memegang peran penting untuk mensupport kemampuan dilatasi dan konstriksinya si pembuluh darah. Nah, aktivitas yang berlebihan otomatis atau pekerjaan atau pikiran itu sangat mempengaruhi, karena untuk terjadinya kesiapan sebelum melakukan hubungan seksual itu semuanya terkait, mentally, pikiran, kemudian kesehatan, itu semua terkait. Mungkin saya akan tidak menyampaikannya secara gamblang, tapi bahwa itu adalah suatu kesatuan. Nah, pikirannya lagi tidak di situ, lagi mikirin kerja, otomatis
totalitasnya akan berbeda dengan mereka yang mindfulness di situ pada saat bersama gitu. Jadi mungkin itu sih Mas Alvin. Jadi kalau Mas Alvin merasakan kok jadi nggak seperti dulu, macam-macam penyebabnya. Dengan satu, Mas Alvin bertambah usia. Dua, pekerjaan. Mungkin Mas Alvin lagi mikirin kerjaannya kok nggak beres-beres gitu. Itu akan mempengaruhi tidak mindfulness di situ. Kemudian ketiga, apa namanya, hormonalnya, radikal bebasnya. Mungkin merokoknya. Dulu radikal bebas karena merokoknya baru 5 gram, sampai di usia ini sudah 15 gram. Pembuluh darahnya sudah tidak mampu berdilatasi dan berkonstriksi sehebat pada saat masih muda. Hormon testosteron juga mungkin berubah. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, Semoga baik-baik. bisa Terima kasih, ngejawab. Dr. Iya, Sari. karena Sangat aspeknya luas mencerahkan. banget. Ya, oke, baik-baik. Dan itu juga sangat sangat mencerahkan juga karena ternyata juga ada faktor pikiran juga gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata fisik saja, tapi juga ada faktor pikiran juga gitu. Baik, mungkin Ibu dan Bapak yang ingin berbagi testimoni, karena saya 1 bulan lalu itu di divisi digital marketing ya, kami sempat dapat kami selalu mendapatkan report atau laporan dan testimoni dari para mitra terkait produk Armoin, dan salah satunya itu kalau tidak salah berhubungan dengan tapi saya lupa jujur, mungkin ada yang di sini para mitra ya. Ini ceritanya siapa saya lupa karena itu sudah sebulan yang lalu. Banyak file. Ada satu case di mana bapaknya pihak laki-laki itu sudah sekian tahun itu disfungsi, kemudian mengkonsumsi Armoin, kemudian bisa berfungsi lagi. Itu saya jujur lupa itu cerita dari mitra siapa. Mungkin di sini ada yang merasa mungkin wah itu cerita dari member saya, mungkin bisa di kolom chat atau langsung aja masuk ke mikrofonnya. Saya lupa. Tapi apakah itu bisa, Dok? Maksudnya gini, kan bukan menjaga kesehatan ya, tapi kan ini kan mengaktifkan bahasanya ya Tuhan. Maksudnya adalah nge-switch on kan yang sempat off gitu. Apa itu secara teori apakah itu bisa gitu dengan kolagen? Ya, kalau saya sih membaca, saya sangat bersyukur kalau Armoin bisa membantu banyak, apalagi ini bisa sampai ke membantu para sahabat Armoin untuk merasakan dan tanda petik kebahagiaan lagi gitu ya. Kebahagiaan dari bahagia banyak, tapi artinya ini kebahagiaan dari segi itu gitu. Nah, apa namanya, memang Armoin itu kan isinya kolagen, full kolagen. Kita keluarin kolagen 3,6 gram. Jadi dengan konsumsi itu pembuluh darahnya akan membaik, Mas. Bisa saja pada yang sudah lama tidak berfungsi itu, kemudian pembuluh darahnya membaik, terjadi lagi aliran darah ke situ, dia dapat berdilatasi, melebar, dan dapat berkonstriksi dengan baik lagi, otomatis akan membantu membangunkan, karena memang membangunkan. Jadi fungsinya salah satunya adalah itu. Tapi akan berbeda, mohon maaf, dengan afrodisiak. Jadi memang ada obat-obat yang memang difungsikan untuk harapannya membangunkan, tapi itu fungsinya memang memberikan memompa jantung untuk mengalirkan darah ke sana. Jadi dia, kalau itu obat itu fungsinya untuk mengalirkan darahnya, tapi kalau pembuluh darahnya belum ready, ya tidak akan bisa gitu. Tapi kalau bisa dikombin tuh obat-obat afrodisiak dengan apa namanya, dengan kolagen, akan yang satu membantu memperbaiki rumahnya si pembuluh darahnya, yang satu membantu mengalirkan darah ke situ gitu, bisa dikombin. Tapi memang sayangnya kalau afrodisiak kan dengan penggunaan dengan batasan-batasan tertentu, usia dibatasin, dengan perhatian penyakit jantung nggak boleh gitu, akan lebih banyak faktor risikonya gitu. Sementara kalau kita memperbaiki rumahnya, manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih mudah. Semoga kira-kira begitu gambaran secara medisnya adalah kenapa kok si Armoin bisa membantu memulihkan yang tidur tadi. Tapi Mas Alvin, saya tuh pernah baca tuh di buku, lupa
Saya tuh senang dengan kata-kata mereka, mohon maaf. Jadi ternyata seks itu bukan seks, tapi sacral energy exchange. Jadi pertukaran energi yang sakral antara dua orang. Jadi makanya kenapa kok kita apa ya menghimbau sekarang kan nuwun sewu pergaulan bebas banyak ya Mas Aswin ya, kita tidak membohongi bahwa anak muda sekarang banyak gitu. Nah, itu kita bisa menyampaikan bahwa ya seks itu seharusnya dilakukan dengan yang sudah sah itu tadi yang kami sampaikan di 13 aspek tadi. Jadi karena memang sebenarnya seks itu adalah sacral energy exchange. Jadi begitu bersatu energinya akan saling bertukar. Jadi memori tubuh artinya cerita itu akan bertukar. Kesedihannya, lukanya, bahagianya itu akan bertukar. Jadi harapannya pilihlah yang benar-benar siap untuk diajak bertukar energi seumur hidup. Jadi kalau mohon maaf gonta-ganti ya energinya jadi macam-macam. Kesedihannya orang ini memori-memori buruknya akan masuk juga ya. Akan saling bertukar. Saya pernah baca buku apa lupa tuh. Saya rasa cukup menarik itu buku itu. Ya, cukup menarik dari sudut pandang yang berbeda ya, Dok ya. Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya Iya. mohon maaf Bapak Ibu, untuk membuat on kan lagi dari off ke on itu berarti untuk penggunaan kolagen. Ini kita tidak berbicara tentang amoin ya Bapak Ibu, kita berbicara tentang secara general saja konsumsi kolagen ya. Konsumsi kolagen yang tepat dan juga dengan takaran yang tepat. Itu tidak ada batasan umur, Bro Dok. Tidak ada, tidak ada. Jadi sebenarnya kolagen sendiri penggunaannya sih tetap kita butuhkan 5 gram per hari itu dosisnya 5 sampai dengan 25 miligram maksimal per hari. Kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ini tidak akan sama satu case dengan satu case yang lain gitu. Bisa saja yang ini terbantu dalam waktu yang sangat singkat, bisa saja yang ini terbantu dalam waktu yang agak lama karena memang ini sifatnya kolagen, apapun itu, dia sifatnya adalah suplemen, sesuatu yang membantu uh, proses fisiologi tubuh untuk menjadi lebih baik. Jadi dia prosesnya memperbaiki. Nah, sejauh mana kerusakannya atau secepat apa dia bisa diperbaiki itu ada namanya variasi individu, variasi biologis. Tiap-tiap orang tentunya akan berbeda. Tapi dengan dosis seperti biasa, dosis harian 5 sampai dengan 25 miligram. Tapi cukup 5 gram sehari saja kalau terpenuhi, insya Allah akan memberikan respon yang baik. Tapi masalah berapa lamanya itu tadi tergantung kerusakannya dan tergantung respon tubuh untuk melakukan perbaikannya itu tadi. Baik. Terima kasih, Dok. Ini dari tadi saya yang tanya terus. maaf Bapak Ibu. Ya, Baik, jika ada jadi pertanyaan atau testimoni, monggo silakan. Ada Ibu Endang, Ibu Ningtyas, Ibu Silviani, Ibu Dianovita, Ibu Tuti, Ibu Putu Mariati, Ibu Patmi, Ibu Pujirayu, Bu Andun, Bu Puswitawati, Bu Nurainun, ada Mbak Ella juga. Kalau ada yang ditanyakan seputar kesehatan dalam rumah tangga, saya jadi nggak enak nih kalau misalnya saya tanya masalah rumah tangga. Jadi kayak oh, Mas Aswin ngomongin rumah tangga dia mulu nih gitu. oh iya, saya juga mau cerita ada Oh iya, pasien saya itu ini dia mengkonsumsi kolagen. Tadinya sih tujuannya bukan untuk ini, tapi kok saya jadi teringat. Jadi dia itu kalau mens itu selalu dilep, jadi selalu selalu nyeri. Jadi kenapa perempuan tuh kalau menstruasi ada yang mengalami dismenore atau dilep itu tadi? Karena pada rahim itu kan ada otot-ototnya. Nah, dalam 1 bulan di dalam siklus menstruasi itu dinding rahim itu menyiapkan makanan Mas Aswin. Jadi dia membentuk lapisan-lapisan yang berupa makanan yang isinya makanan ya, artinya bukan makanan secara makanan, tapi artinya makanan apabila terjadi proses kehamilan. Jadi apabila tiba-tiba nanti ada embrio jatuh ke situ, si rumah ini, si rahim ini sudah siap dengan makanan yang akan diambil oleh si calon bayi ini melalui plasenta. Jadi maksudnya makanan ini adalah sari-sari yang dapat diserap melalui pembuluh darah. Nah,
apabila tidak terjadi proses pembuahan, tidak ada embrio yang jatuh ke situ. Nah, makanan yang tadinya sudah kebentuk kita tumpuk di dinding rahim itu akan dikeluarkan menjadi nuwun sewu darah menstruasi. Nah, proses pengeluarannya itu dengan kontraksi. Jadi si otot rahim itu, otot uterus itu bergerak untuk meluruhkan sisa-sisa makanan yang tidak kepakai tersebut. Karena dia harus memperbarui supaya makanannya nggak basi lah istilahnya. Jadi makanan itu akan makanan baru terus untuk si calon bayi. Nah, apabila otot itu tidak berkontraksi dengan baik, kemudian terjadilah nyeri itu tadi. Karena kan kontraksinya, denyutannya nggak oke. Atau dindingnya terlalu tebal, makanannya yang disiapin tuh terlalu tebal, itu juga akan nyeri pada saat menstruasi. Makanya ada yang sampai dilep, sampai pingsan-pingsan karena rasa nyerinya. Nah, pasien saya itu kemudian mengkonsumsi Amoin, mengkonsumsi kolagen, terus itu dia kok tiba-tiba baru ngeh gitu. Dok, saya kok ini ya, menstruasinya jadi nggak nyeri lagi ya, kok nggak jadi dysmenorrhea lagi ya. Saya cari-cari di buku, kemudian ya memang ternyata dia memperbaiki ini kualitas otot polos kan. Nah, karena kualitas otot polosnya kualitas ini diperbaiki, otomatis pada saat dia berkontraksi melepaskan sisa-sisa makanan tadi, nyerinya berkurang karena kontraksinya jadi bagus kualitas kontraksinya. Itu salah satu yang bisa kita peroleh manfaatnya dari kolagen. Jadi salah satu manfaatnya adalah mengurangi rasa nyeri pada saat Nyeri pada saat premenstruasi berarti. iya, Oke. betul. Jadi sebenarnya itu adalah kombinasi yang tepat ya untuk sisi laki-laki itu bisa melebarkan pembuluh darah sehingga pada saat ereksi bisa maksimal, mohon maaf bahasa saya, bisa maksimal gitu karena pembuluh darahnya bisa lancar. Di sisi lain bisa mengurangi rasa sakit nyeri ya, pada rasa saat nyeri pada saat menstruasi. menstruasi. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Nur Santi. Ada lagi mungkin para mitra yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita pada malam hari ini? Tidak hanya kolagen saja atau Arman kolagen, sabunnya juga boleh. Kalau ada pertanyaan tentang sabun, boleh. Pertanyaan tentang mohon maaf, vitalitas mungkin juga monggo. Karena memang fungsinya ada materi malam hari memang membahas tentang hal tersebut. Karena jarang-jarang. Biasanya kan kita kalau nggak bahas marketing, bisnis, kita bahasnya adalah murni medis yang gimana gitu. Ini Iya, betul. kita lebih santai gitu, lebih Oh intim iya, gitu. tentang sabun nih, saya juga punya cerita. Oh ya, gimana? Sabun. Silakan. Sabun itu pernah ada pasien yang datang ke saya, mohon maaf dia keluhannya dengan prol albus atau keputihan, dia bilang pakai sabun itu untuk di daerah kewanitaan. Beliaunya bilang sembuh, tapi secara pribadi saya selaku dari medis tidak menganjurkan untuk dipakai sebagai harian. Memang pada saat itu mungkin pasien saya itu menyampaikan keputihannya sembuh karena mengering. Jadi karena mohon maaf di dalam sabun kita itu kan ada salicylic acidnya. Jadi kalau kondisinya kering otomatis mohon maaf keputihannya juga berkurang. Apabila keputihannya karena infeksi itu akan menurut saya akan lebih berbahaya ya. Artinya kita karena tidak bisa aware bahwa di situ ada keputihan karena infeksi karena kering kan. Tapi kalau keputihan itu tidak karena infeksi ya oke tidak ada masalah. Nah, apabila memang sudah ada yang memakai itu harapan saya tidak harian. Ibu bisa kalau memang keputihannya itu bukan karena infeksi, mohon maaf tidak berbau, terus kemudian warnanya juga tetap mohon maaf bening aja, lendir bening itu bisa dipakai sekali-sekali sebagai membantu mengeringkan saja, tapi jangan dipakai harian karena akan mengeringkan sekali, pH-nya akan berubah. Kalau pH-nya sudah berubah, bakterinya biasanya akan muncul lebih banyak lagi. Tapi kalau mungkin seminggu sekali gitu, ada pada keputihan yang tidak kena infeksi, sabun bisa membantu karena dia mengeringkan, fungsinya mengeringkan. Tapi kalau dipakai harian akan merubah pH-nya dan itu tidak baik, tidak disarankan. Akan lebih baik kalau menggunakan sabun khusus kewanitaan, lebih disarankan sih yang seperti itu. Tapi kalau mohon maaf untuk selangkangan supaya tampak lebih cerah boleh.
Baik, terima kasih Dokter Santi. Jadi kita fair aja bahwa tidak disarankan. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah. Tapi untuk pemakaian setiap hari tidak No, disarankan. Oh, tidak, baik. tidak Ini boleh. dok ada dari Bu Tutih nih dok. Untuk gejala hernia, apakah armoin Iya, dapat lebih menguatkan otot-otot sehingga bisa sembuh? iya. Silahkan. Oke, Bu Tuti langsung saya jawab iya. Jadi memang otot-ototnya jadi lebih kuat, Bu. Jadi bisa menghambat kekambuhan hernia. Tapi apabila sudah terjadi hernia, Bu, tetap harus dioperasi. Karena nanti kok, mohon maaf, hernia kan macam-macam ya, Bu. Intinya hernia adalah masuknya usus ke dalam lubang-lubang yang memang ada di badan kita. Jadi badan kita tuh kan, organ kita tuh kan dilapisi selaput tuh, Mas. Selaput gitu ya, yang untuk melindungi supaya organ badan kita tuh fix jadi satu, nggak ambiar gitu kan istilahnya. Nah, itu ada beberapa celah lubang yang memang sama Gusti Allah itu diciptakan untuk mengeluarkan pembuluh darah, syaraf dan apa namanya, isi pembuluh darah dan syaraf. Jadi lubang itu keluar untuk menyalurkan si pembuluh darah dan syaraf. Nah, pada kondisi tertentu si usus itu ikut masuk ke situ tuh, ke lubang itu, yang harusnya cuma untuk jalurnya si pembuluh darah sama syaraf lah, kok usus itu ikut-ikut. Nah, itu disebabkan karena tidak kuatnya otot-otot di selaput itu tadi. Nah, dengan pemberian kolagen, otomatis harapannya ototnya semakin kuat, itu akan menghambat terjadinya hernia. Apabila sudah pernah dioperasi, karena akan ada kemungkinan muncul lagi di tempat lain, itu akan bisa dihambat. Atau eh, apa namanya, hernia pada skrotum. Jadi nonze pada testis laki-laki itu pada skrotumnya, maaf, itu bisa juga terjadi hernia. Jadi khususnya masuk ke lubang saluran testisnya. Itu juga kalau sudah terjadi hernianya tetap harus dioperasi dulu. Tapi after itu penyembuhannya supaya tidak terjadi kekambuhan bisa kita bantu dengan pemberian kolagen dosis 5 gram. Kalau pada anak-anak hernianya kita cukup berikan separuh saset aja. 2,5 gram kan kebutuhannya cuma. Oke, gitu Mas Aswin. Begitu Oke, Bu baik. Tuti, semoga bisa menjawab ya Bu Tuti. Oke. Ini dok ada dari Bu Dianovita. Ini mohon tanya. Pria yang kena diabetes tidak bisa switch on. Jadinya Ya, betul. editansil. Istilah prokemnya ya Betul. dok ya, Ya, editansil. betul. Apakah konsumsi arman bisa memulihkan? Nah, itu yang tadi sempat kita bahas. Tapi silakan. Monggo, Dok. Jadi, Budia Novita, efek samping dari diabetes ada namanya nefropati, kematian ginjal, tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian retinopati itu pada pada mata dia jadi kabut, itu juga karena ini sama apa namanya, neuropati itu apa namanya, pada syaraf. Nah, nefropati ini adalah yang diserang adalah pembuluh darahnya. Salah satunya adalah pembuluh darah ke penis. Nah, sementara di dalam penis itu isinya harusnya adalah darah semua gitu, untuk bisa switch on tadi itu adalah darah semua. Nah, kalau dia sudah lama diabetesnya, sudah terkena apa namanya, nefropati, otomatis ini nggak akan bisa switch on karena pembuluh darahnya jadi mati semua nih, pati gitu kan. Harapannya dengan pemberian obat anti diabetes itu dia bisa membantu gula darahnya turun sehingga tidak merusak lebih banyak, dan kolagen itu dapat memperbaiki jaringan ikat di situsnya. Jadi harapannya bisa membantu untuk mengembalikan kondisi pembuluh darah pada organ vital laki-laki. Gitu Bu Diah Novita. Jadi itu ya berjalan dua ya, Dok ya. Ya, Untuk pengobatan untuk treatmentnya adalah mengatasi untuk diabetesnya, kemudian betul, untuk harus. membangun rumahnya itu memperbaiki rumahnya, rumah darahnya itu tadi Betul. adalah dengan konsumsi armoin. Baik. Iya. Nah, semakin lama diabetes yang diderita, otomatis penyembuhannya membutuhkan waktu juga yang lebih untuk berproses. Tapi kembali lagi, semua tuh variasi biologis, kita tidak pernah tahu kapan, tidak pernah tahu pasti gitu ya. Ini akan selesai dalam sekian hari, dalam sekian bulan gitu, karena masing-masing punya variasi biologis. Saya kok nggak kedengar suara Mas Aswin ya dari sini. Iya, Mas Aswin karena kedengar?
Ya Adrian. karena saya lupa saya mute tadi. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi Eh, kembali lagi semua nggak di ke switch on, Dok. kenapa? Kenapa Dok? Lupa nggak di switch on. Wah iya. Eh, Mikrofonnya nggak di switch on Oh, Bapak Ibu. Gitu. Jadi ya semua tetap kembali lagi kepada kondisi biologisnya ya. Berarti setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bisa lebih cepat, bisa juga betul. perlu kesabaran ekstra tapi tetap dijalankan gitu. Ya seperti itu Dok ya. Betul. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan lagi. Enggak satu pertanyaan sih sebenarnya. Banyak juga boleh. Ini kita rencananya sampai duhur besok ya, Dok ya. Iya, sampai tengah malam lah, jangan sampai duhur udah ganti teori nanti bosen. Baik. Ada satu pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita Eh, kasih batas waktu sampai tengah malam supaya nanti tengah malam bisa mencoba switch on. Jangan dong, ya sebelum tengah malam supaya tengah malamnya bisa switch on. Oh ini Dok dari Bu Tuti lagi. Untuk pruritus sinilis pada orang tua, apakah sabun Camely yang mengandung asam salisilat bisa dipakai untuk di luar ya, atau malah tidak dianjurkan karena membuat kulit menjadi semakin kering, atau cukup asupan argan dari dalam aja? Silakan Dok. Penggunaannya bagaimana nih untuk sabun dan juga Oke, kolagen ini? ya. Pada kulit dengan pruritus senilis kan memang terjadi kering ya. Dia itchy, kadang-kadang malah terasa gatal juga. Sebenarnya sih sabun yang kita buat itu kan dia kandungannya tuh enamnya itu bekerja secara sinergis dan tidak ada yang mendominasi. Jadi walaupun ada asam salisilatnya, dia tercover ada pelembab-pelembab yang lain, ada coconutnya, ada licorice-nya, kemudian ada niacinamide-nya gitu. Jadi bisa digunakan sebenarnya pada pasien-pasien geriatri yang menderita pruritus senilis. Nah, saran saya lagi, apabila sudah menggunakan sabunnya, tetap harus menggunakan lotion yang mengandung pelembab. Dianjurkan yang isinya adalah ceramide, itu bisa membantu mengembalikan barrier kulitnya. Jadi bisa digunakan dan akan memberikan respon lebih baik apabila dibantu dengan lotion yang membantu perbaikan barrier kulitnya. Uh, Kalau asupan dari dalamnya tentu saja kolagen membantu melembabkan sama membentuk jaringan ikat barunya. Jadi harus dilakukan secara apa? Komprehensif ya, Mas Aswin ya, bersama-sama gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih optimal Oke. gitu. Semoga bisa menjawab ya Bu Tuti, atau merasa ada yang perlu dipertanyakan lagi silakan. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan untuk Dokter Santi, silakan. Nah, ini Iya, Dok, silakan dari ini Bu Bu Puspita. Tuti tadinya jawab nih dibantu dengan hand body. Bu Tuti mohon maaf hand body-nya pakai apa Bu Tuti? Sambil menunggu Bu Tuti ya, Dok, ini tolong dijawab untuk Bu Puspitawati dulu nih, apakah Armoin dapat Oh, oke. menghilangkan basir Pakai yang menonjol keluar? yang itu, yang zaitun. Oh, zaitun, baik. Jadi begini, Bu. Kalau saya, mohon maaf dengan kasus pruritus sinilis itu saya tidak suggest zaitun saja. Karena Oh, zaitun itu memang melembabkan, tapi dia tidak mengisi lapisan lemaknya. Jadi nanti jadi kulit itu kan ada hidrofilik sama hidrofobiknya ya Bu, itu lemaknya nggak keisi gitu. Jadi dia tidak ngunci lembabnya. Jadi mungkin saya akan suggest ke Ibu nanti mungkin pakai hand body lotion yang mengandung ceramide. Mohon maaf nanti ada biasanya sih ada physiogel Vaseline. atau nanti saya tuliskan ya Bu, itu akan lebih membantu Ibu untuk lebih pulih lebih cepat. Physiogel atau ya Bu, jadi atau Pupler atau Noroid. Ini sudah saya tulis. Nanti Ibu bisa pilih salah satu dari ini. Itu untuk orang tua saya, Bu Santi. Boleh, Bu Santi. boleh. Ini untuk bayi, Saya boleh untuk orang tua juga boleh. 94. Jadi Berapa? nggak 80? 94. Oh, 94. Oke. Jadi Boleh, Bu. nggak Ini aman banget.
pertama kali kan sabun Kameli gitu memang agak kering. Tapi saya teruskan, memang ada hasilnya. Terus jangan Betul. aroma dari dalam, Ya. terus ya kita nggak tahu ya hand body ini aseton. Tapi memang hilang, yang lukas-lukas Betul. tuh hilang. Iya, betul. Karena dia punya efek keratolitik juga kan Bu. Jadi yang ngelupas-ngelupas itu akan dilepas sama si sabun dan dibantu pembentukan sel kulit barunya oleh yang dari dalam, oleh kolagennya. Gitu. Dengan melihat perkembangan, saya teruskan aja tuh. Iya. Apakah sudah Alhamdulillah. betul ya? Betul, sudah Iya. betul, sudah betul. Iya. Kalau dengan zaitun sudah cukup, oke. Tapi biasanya sih kita akan lebih cepat membantu kembali. Kan kalau sudah pulih ya, sudah oke. Alhamdulillah sudah. Tapi kalau memang belum, Ibu bisa bantu dengan hand body yang saya sebutkan tadi di kolom Belum chat. terlalu kulit sih Bu, untuk kulit Oke, keringnya terutama masih ada sisa di sini di cukup. tangan di Oh, luar ya, kuku mm, dan dengkul. ya, Nah, ya, itu betul. sama Oke, coba bisa dibantu dengan yang saya tulis tadi. Insya Allah akan boleh Bu. lebih cepat Ya, lagi. terima kasih Terima ya. kasih, Bu. Oke, ya Dok, ini untuk Ibu Iya, Puspitawati. Kemudian ini oke. ada Pak Yati ya, Pak Yati. Apakah Armon bisa membantu kanker paru? Kita jawab itu nanti. Kita jawab dulu Bu Puspitawati. Pasir ya. Kasih, Nah, silakan. Pasir Bu Puspitawati, mohon maaf untuk hemoroid yang sudah menonjol keluar tetap harus dioperasi, Bu. Ya, harus tetap dihilangkan karena itu sudah menonjol. Tapi nanti apabila sudah dioperasi dengan pemberian kolagen itu udah nggak bisa menonjol, kecenderungan atau potensi untuk keluarnya lagi jauh lebih berkurang atau bahkan menghilang gitu. Tapi pada saat yang sudah menonjolnya itu harus tetap dioperasi dulu. Kita tidak bisa istilahnya Anmoy tidak bisa menyembuhkan itu saja gitu. Tapi dia akan menjaga supaya tidak terjadi kambuhan lagi gitu. Nah, terus kalau untuk Pak Jati saya menyampaikan bahwa Armoin sebenarnya bukan obat, Pak. Kami ini membuat Armoin sebagai suplemen yang membantu menjaga kualitas tubuh kita. Harapannya kalau kualitas tubuhnya bagus, radikal bebasnya nggak ada, tubuh kita jadi sehat. Nah, apabila untuk kanker paru, kalau yang Bapak tanyakan untuk penyembuhannya, saya sampaikan bahwa Armoin tidak dapat menyembuhkan kanker paru, tapi dapat diberikan sebagai suplemen untuk membantu supaya kondisi pasien jadi lebih enak dan perbaikan selnya dapat dibantu. Gitu. Jadi nggak bisa untuk menyembuhkan kanker parunya. Begitu, Ya, terima Pak. kasih Bu. Pak Ya, Yati. ya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Jati. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Oke. Baik, ini nggak kerasa sudah jam 8 juga ternyata Dok ya. Boleh Iya, ini saya boleh juga saya sudah mulai. Ya. Hah? saya boleh Oh, bertanya. silakan Oke. Ibu Endang, monggo, silakan Ibu. Begini Dokter Santi, saya itu punya teman lagi kemoterapi. Ya. Eh, Sepertinya memang dampaknya luar biasa ya kemoterapi itu. Betul. Trombositnya itu turun, leukosit, Ya, trombosit. betul, Nah, betul. trombosit setahun. Nah ini, karena saya bukan dokter, saya pikir seperti demam berdarah. Ternyata tidak, kejadiannya beda ya Dokter Santi ya. Trombosit turun karena kemo dengan trombosit turun karena apa namanya? Karena DB. Karena DB. Nah, saya berpikir karena dia bilang kalau menurut dokternya itu kalau trombosit kemo turun itu karena membran selnya yang dirusak. Betul. Oke. Kalau DB kan virus yang menyerang. Oke. Nah, terus saya berpikir kolagen itu kan memperbaiki membran dan sebagainya. Membran, betul. Ini saya kepingin sebetulnya menyarankan si teman ini untuk mengkonsumsi Armoin.
Tapi saya masih ragu-ragu, makanya sekarang saya tanya sama Dokter Santi, sama ahlinya. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Jadi memang sih harapannya kolagen itu dapat membantu memperbaiki membran sel. Tapi memang kami mengakui juga Ibu bahwa kami tidak tahu apakah kami sudah membuat kolagen kami ini sekecil mungkin ininya apa namanya molekulnya. Tapi apakah itu akan masuk sampai ke situ? Kami juga belum pernah mendapati pasien yang itu karena kemarin kan juga uji cobanya tidak untuk pasien seperti itu. Tapi memang harapannya dengan ukuran apa namanya ukuran yang kami buat itu apa namanya tripeptide-nya pendek-pendek, harapannya bisa masuk ke situ Bu, bisa nyampe untuk dandani membran selnya gitu. Jadi bisa dicobakan Bu. Bisa dicobakan untuk ini apa membantu perbaikan membran selnya. Paling tidak juga membantu kan kemoterapi itu kulitnya juga jadi kering, rambutnya jadi rontok toh Bu. Jadi Ya, betul. harapannya bisa membantu untuk itu. At least kulit keringnya sama rambut rontoknya itu bisa berkurang gitu. Iya. Begitu Bu. Semoga Terus bisa nggak apa-apa ya Dok, membantu ya pasien. dicoba. Ye, Dicoba Kapunten? untuk Ye, nggak apa-apa bisa dicoba untuk diberi armoin boleh. ini. Boleh Bu, itu juga isinya antioksidan, anti radikal bebas, jadi aman untuk pasien-pasien dengan kemoterapi, pasien-pasien dengan CA, karena bahan-bahannya pun tidak karsinogenik atau tidak mengandung bahan-bahan yang menyebabkan kanker lagi, gitu, memicu sel kanker gitu tidak. Nggih. Matur nuwun Dokter Santi. Siap Ibu, nggih, semoga membantu nanti buat temennya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Oke, baik. Sangat membantu ya, sangat mencerahkan. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan satu lagi. Ini kalau ini benar-benar hanya saya batasi satu saja nih, Dok, karena sudah jam 8 lebih juga. Iya, karena ini Mas Aswin juga baterai saya ini tinggal 5%. Saya ini ceritanya lagi di suatu tempat tapi enggak tahu kok enggak bawa baterai, emang kadang-kadang itu lupa. Jadi mungkin semoga nutut ini baterainya. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu semuanya? Baik. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua mitra yang sudah datang di sini, juga kepada Dokter Santi juga terima kasih. Jangan lupa saya ingatkan, setiap minggunya kita akan ada webinar yang membahas baik itu tentang bisnis armoin ataupun tentang marketing, tentang bagaimana penjualan, pembagian bonus, dan juga pasti tentang kesehatan dan juga medis. Biasanya Mas bersama Dokter. Aswin, Iya. ada yang nanya lagi kayaknya di kolom chat. Oh, Sebentar ini nih, Ibu Ning Tias. Oh iya, mohon maaf. Oke. Mohon maaf Ibu, saya baru baca. Monggo. Mohon penjelasan mekanisme fisiologi klinis kolagen terhadap Iya. kekuatan otak. Silakan. Ini juga menarik ini Bu Ningtyas. Jadi memang otak itu kan isinya kolagen Bu. Jadi otak itu sampai dengan hampir 90% adalah terdiri dari kolagen. Jadi harapannya kalau dia mengkonsumsi kolagen itu komposisinya akan utuh lagi nih, akan diperbaiki lagi. Jadi otomatis fungsi-fungsinya juga akan membaik lagi. Harapannya lebih mudah menghafal, menghambat demensia, tidak Parkinson gitu. Jadi iya begitu. Fungsinya adalah fisiologisnya adalah dia karena otak sendiri isinya kolagen. Kalau kita kasih bahan bakunya di situ, otomatis otaknya akan organ otaknya ini akan sehat terus. Jadi bisa berfungsi dengan jauh lebih baik gitu Bu Ningtyas. Membantu untuk remapping cortex juga ya jadinya. Iya, betul. Remapping cortexnya. Baik, terima kasih. Ibu Ningtyas bagaimana? Ini kalau tiba-tiba Dokter Santi menghilang, mohon maaf, terlempar, mohon maaf ya, karena baterai beliau 35%. Jadi mohon maaf. Iya ini sudah turun lagi jadi 3%, makin deg-degan. Baiklah. Tapi saya senang ini bacanya, jadi ibu-ibu lansia teman ngaji bilang sekarang jadi lebih mudah menghafal. Oh, Masya Allah, jadinya nanti menghafal Qurannya lebih mudah. Kayaknya saya juga sudah mulai harus ikut ini ya Bu, ikut grup ngaji bareng tuh. Dok, yang tadi yang untuk kecerdasan untuk anak juga bisa nggak Pak untuk 10 tahun? 10 tahun sih Bapak. Sebenarnya 10 tahun sih memang belum perlu Pak. Tapi kalau Bapak mau berikan
cukup setengah saset saja per hari membantu kualitasnya. Tapi Iya. makannya yang penting maamnya dia oke, Pak. Kalau pada usia di atas 24 tahun itu kan memang karena kebutuhannya lebih banyak, produksinya menurun. Tapi kalau pada anak-anak dia itu penyerapannya masih baik, Pak. Kalau asupan makanannya mumpuni, artinya bahan-bahan yang bisa menghasilkan kolagen itu dikonsumsi dengan mumpuni. Jadi dia mau makan protein dengan baik, gitu tidak perlu ditambah asupannya. Tapi kalau Bapak merasa bahwa itu kok dia makannya sedikit ya susah makan gitu, misalnya anak-anak kan keluhannya susah makan, terus jajannya mungkin nuwun sewu ya begitulah Ya. jajannya suka yang ngawur gitu. Bapak bisa bantu dengan pemberian 2,5 gram, setengah saset per hari. Tapi anak kami sendiri Pak usia 6 tahun, tapi memang karena berjerawat itu sudah mulai kami berikan 1 hari 1 saset, walaupun kadang-kadang dia lupa alternate day, hari ini minum besok enggak, tapi sudah mulai saya berikan 1 saset per hari. Itu Siap. usia 11 tahun dia sekarang, kelas 6 SD. Ya, bagus Itu, ya. Pak Jadi untuk Iya. rasa juga bagus ya, Dok. Boleh. Iya, Oke. iya. Ya, makasih Dok. Sama. Siap. Rasanya pun enak lah, saya rasa anak-anak pasti akan suka. Ya, makasih Dok. Iya, makasih Bapak. Oke, baik. Dok, Ya, saya bilang takut. udah deg-degan. Saya takut aduh. tiba-tiba terlempar. Dokter Santi. Iya, ini sudah tinggal 2%. Oke. Baik. Iya. Oke, ada lagi ini berburu dengan baterai ya Dokter Iya. Santi. Berpacu dengan baterai. Berpacu dengan baterai. Tapi tidak masalah bagi mitra yang Masih mungkin. boleh lagi satu, Mas Aswin. Kenapa? Ayo, Detik-detik terakhir. Detik terakhir. Ya, Ibu Nani silakan, monggo. Dok, ini kalau ini Armoin ini apakah memang untuk konsumsinya itu apakah hanya diseduh saja atau bolehkah dicampur dengan makanan lain? Mungkin kita ada apa ya, makanan-makanan lain kita bisa tambahkan. Bisakah Jadi, seperti itu, Dok? iya, makanan lain itu dicampur dengan makanan ya, Bu ya. Baik. Jadi sebenarnya Armoin itu kan sangat sensitif terhadap perubahan suhu, Bu, karena dia isinya protein. Jadi sebenarnya makanan itu kalau dingin sih boleh ditambahkan. Jadi tidak makanan panas ya. Tapi kalau saya pribadi lebih senang dibentuk seduh karena psyllium khasnya lebih bisa tercampur, Bu. Kalau dia di dalam makanan, psyllium khasnya itu yang sena itu gelnya nggak akan terbentuk. Jadi fungsi perbaikan pencernaannya pun nanti akan menurun kekuatannya dibanding kalau dengan diseduh dengan air. Karena kalau diseduh pakai air, psyllium khasnya itu ngebentuk ada gelnya. Kan Armoin kadang-kadang kayak agak kental-kental sedikit kan ya Ibu. Nah, itu gel dari psyllium khasnya itu yang nanti membantu melapisi ususnya. Tapi kalau dalam bentuk serbuk kemudian Ibu campurkan ke makanan, walaupun makanan itu dingin, kan gel psyllium khasnya nggak pecah, nggak kebentuk. Kemampuannya untuk melindungi usus menurun, tapi kolagennya, zat-zat vitamin lainnya sih masih oke. Tapi itu gitu. Terima kasih Bu Ningtyas. Yeay. Oke, Bu baik, terima Ningtyas kasih Bu Nani. mau Ya, dicampur apa nih makannya, jadi penasaran saya Bu. Ya Bu. Bu Nani. Bu Nani ya tadi ya. Iya, Bu Nani. Oh ya, maaf. Mungkin kan kadang-kadang kita juga suka ada semacam kayak jus gitu kan, Dok, udah jadi tapi tinggal kita taburin lagi mungkin gitu sama Armoin gitu. Dicampur Biasa sama kita roti mungkin tawar bisa gitu. gitu, mungkin bisa Iya. gitu, Dok. Ya boleh, Ya, tapi itu tadi fungsi psyllium khasnya agak menurun. Jadi saya tetap suggest untuk dibikin serbuk minuman. Jadi tetap paling bagus diseduh saja, Dok, Seduh ya. saja, ya supaya pecah. Ya Ibu. Terima kasih. Dok. Iya. Baik, terima kasih kalau begitu para mitra. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Santi. Baik, saya ingin mengingatkan setiap minggu kita akan ada kelas juga, dan jangan lupa untuk bisa mengakses
semua kelas bisa langsung aja di YouTube Armoin di Armoin Indonesia, atau untuk informasi tentang produk, tentang bonusan dan juga promo bisa langsung di sosial media kita di Armoin Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau begitu saya sudah free mewakili Armoin Indonesia, mohon pamit dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam waktunya warahmatullahi Ibu-ibu, wabarakatuh. Bapak-bapak. Sehat. Lumayan. Kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya.